kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Sudah siap semua buku-bukunya? Sudah ya. Sebentar ya, Ibu pas hidupkan laptopnya dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk kan? Repal sama Faisal. Repal sama Faisal. Kemana Repal sama Faisal? Sakit. Oh iya, kemarin satu orang tidak masuk ya, hari ini 2 orang yang tidak masuk. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin memberi kalian sebuah video ya. Kita tonton dulu video ini. Sebentar, Ibu persiapkan dulu. Bentar ya, masih loading. Kelihatan? Wah, mana dia? Ya, hari ini kita akan belajar tentang metode substitusi. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka, SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita gak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamanya, "Mam, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin,
mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga teman-teman. Belajar matematika itu gak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Mengerjakan soal matematika itu ada langkah-langkahnya. Kita nggak bisa loncat-loncat ataupun ngacak. Harus runut dari A sampai Z kalau ingin ketemu jawabannya. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Gak kepikiran kan? Belum. Kan sekarang masih diasah otaknya. Dari matematika pula kita belajar tentang kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal pasti akan ada jawabannya. Bahwa sesulit apapun cobaan hidup pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap sabar dalam menjalani segala proses dan tentunya tetap berusaha untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sabar tanpa usaha sih nggak akan ketemu juga sama jawabannya. Next, kita juga belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Dalam ya. Pernah gak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh berasa kita udah menjadi orang yang paling pinter sedunia. Berlebihan sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-menawar. Setia banget kan mereka antara soal dan jawabannya? Sama halnya kayak kamu dan jodoh kamu. Gak akan tertukar kok, tenang aja. Oke cukup. Kalian semua bisa baper gara-gara matematika kalau dilanjutkan. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Sudah kalian lihat ya, ternyata matematika itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalian jangan takut sama matematika. Siapa di sini yang takut sama matematika? Siapa yang suka sama matematika? Suka? Suka sama matematika. Yang lain gimana? Suka. Kalau masih ragu-ragu? Suka. Ya. Jadi jangan takut ya. Jadi hari ini, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik ya. Dengan menggunakan metode grafik, hari ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Masih ada yang ingat apa itu menggunakan metode grafik? Ya, Bu. Ya, coba Niko, apa? Menyelesaikan Dengan apa? Menyelesaikan dengan metode grafik. metode grafik dan titik potongnya. Ya, dengan titik potongnya. Gitu ya, kemarin kita belajar tentang menyelesaikan
sistem persamaan linear dua variabel, metode grafik dengan menentukan titik potongnya. Nah, hari ini kita tidak membuat grafik. Hari ini kita akan menyelesaikannya dengan metode substitusi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita belajar nih ya, diharapkan kalian dapat menganalisis sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi dengan benar dan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dengan benar dan tepat. Jadi hari ini kita fokusnya adalah menggunakan metode substitusi. Seperti apa itu metode substitusi? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Karena itulah kita harus belajar hari ini ya. Baik, Ibu akan memperlihatkan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan memulai dengan berorientasi pada masalah. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Kalian selesaikan LKPD-nya ya. Kita akan menyelesaikannya dalam bentuk kelompok. Nanti Ibu buat kelompok. Kemudian kalian kerjakan, berdiskusi bersama teman kelompoknya. Lalu hasilnya nanti kalian presentasikan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran dan Ibu memberikan sebelum kita masuk kepada permasalahan, Ibu akan melihat hasil belajar kalian. Ibu akan memberikan soal pretest. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Ibu akan kirimkan link kepada kalian. Coba lihat di WA grupnya ya. Lihat di grupnya. Sudah ada anak semuanya di WA grupnya? Nah, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Stop, Kak. Berhenti, stop. Hati-hati mengerjakannya, tidak banyak. Soalnya cuma 3. Sudah semua? Apa ada yang belum? Ya, yang sudah kelihatan nilainya bagaimana? Coba Ibu lihat dulu. Wah, nilainya bagus ini ya. Ada 3, ada yang benar semua, ada yang benar 1, ada yang benar 2, ya. 50% sudah benar di atas 2 ya, 2 dan 3. Hanya ada 1 orang yang benarnya cuma 1. Berarti kalian sudah cukup memahami bagaimana pelajaran tentang metode tentang persamaan linear dua variabel ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ini adalah masalah yang akan ada di LKPD Ibu berikan. Masalah yang pertama, kalian bisa baca, Pak Tamrin adalah petugas parkir di Pasar Rabu. Tarif parkir untuk sepeda motor adalah 1.000. Sedangkan untuk mobil 5.000. Hari Rabu ini ada 64 kendaraan terparkir yang terdiri dari sepeda motor, yaitu roda 2, dan mobil roda 4. Jumlah seluruh roda kendaraan yang berada pada tempat parkir tersebut adalah 240 buah. Ya. Nah,
pertanyaannya ini, yang jadi masalah ini, jika pada hari Rabu ini Pak Tamrin harus memberikan setoran sebesar 200.000 kepada pengelola pasar, coba kamu analisis ya. Coba nanti kalian analisis, cukupkah uang yang diperoleh Pak Tamrin untuk setoran kepada pengelola pasar? Nah, ini yang akan kalian selesaikan. Nah, masalah kedua, kalian bisa lihat video yang seperti minggu kemarin. Video ini. Ini masalah yang kedua ya. Dah, daripada kita bosan gini, mendingan kita ngerjain tugas IPS aja. Yang mana? Itu loh yang disuruh ngumpulin tentang usia wagas kita. Oh, yaudah yuk, langsung aja kita ke permarian. Udah mulai mendung nih juga. Waalaikumsalam. Ya. Kalian, ayo masuk. Ayo duduk. Makasih ya. Iya. Nih gimana kamu? Baik. Ada apa nih kalian datang sini? Kita dapat tugas dari sekolah ya. Tugas apa tuh? Iya, jadi gini ya. Kita mau tahu ayah kamu lahir tanggal berapa ya? Oh, ayah saya lahir tanggal 5 bulan 7. Nah, ngomong tanggal, saya punya tebak-tebakan nih. 3 tahun yang lalu, umur ayah saya 7 kali umur saya. Sekali lagi, 7 tahun yang akan datang, umur ayah saya 3 kali umur saya. Kok diem? Bingung kita ya. Iya ya, kita nggak tahu umur ayah kamu berapa. Ya, itu adalah permasalahan yang kedua kita ya. Dari video itu, Dava dan Indra mendapatkan tugas IPS untuk mengumpulkan usia warga sekitar. Mereka berkunjung ke rumah Rian untuk mengetahui usia ayah Rian. Jadi Rian menyebutkan ini, ayah Rian lahir tanggal 5 bulan Juli. 3 tahun yang lalu, umur ayah Rian 7 kali umur Rian. 7 tahun yang akan datang, umur ayah Rian 3 kali umur Rian. Jadi permasalahannya adalah dengan menggunakan metode substitusi. Coba kamu analisis, kamu bantu Dava dan Indra untuk menganalisis tahun berapa ayah Rian lahir. 2 permasalahan ini yang akan kalian selesaikan di dalam kelompok berdiskusi. Jadi kemarin Ibu sudah bagi kalian ke dalam kelompok ya, 3 kelompok sudah Ibu bagi dengan sudah Ibu kirimkan ke grup WA. Coba kalian lihat di grup WA. Coba kalian lihat di HP kalian masing-masing grup WA siapa kelompoknya. Sudah tahu ya kelompoknya masing-masing? Ya. Sekarang silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing dulu. Ayo, satukan mejanya. Yuk, satukan mejanya. Ayo. Sudah ya sama kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian tulis nama dan oke, ini tulis nama dan kelasnya. Ya.
Silakan kalian baca dulu. Kalian lihat dulu. Kalian baca, kalian lihat. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan sama ibu. Oh, di sini ada sini ya. Oh, ternyata kayak ini. Silakan berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya, Nak? Ada yang belum dipahami? Ya, silakan dikerjakan. Coba dikerjakan. Ada yang tidak dipahami? Tulisan tadi. Silakan. Mana ibu mau lihat dulu? Ini. Ayo. Coba yang ini bagaimana? Ya. Oh, ini bukan X dan Y, ini kan tarif parkir. Tarif parkir kan? Tarif parkirnya 1.000. Mobilnya 5.000. Ya, tulis. Coba. Ya, 1.000, 5.000. Coba yang ini. Ini coba ibu mau lihat. Nah, ini 1.000 nak. Tarif parkirnya. Ini 1.000, ini 5.000. Nah, 1.000, 5.000. Terus informasi yang banyak kan? Cukup uangnya itu jangan ini ya. Terus lagi nanti kan misalkan ini baru X ini, nanti baru X sama Y. Coba dulu. Ayo, ayo. Jangan main aktif. Mana? Itu yang tadi informasi yang tadi. Informasi yang kita hari ini. Ayo yang ditanya. Coba ya, kalian kerjakan dulu. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi ya.
lihat? Oh, ya. Belum selesai ya, belum selesai. Silahkan dilanjutkan ya. Oke, selesaikan dilanjutkan. Yang ini bagaimana? Coba ibu mau lihat hasilnya. Ada permasalahan? Ini permasalahan satu ya? Oh iya, ya. Coba dikerjakan lagi ya. Ya, Bu. Lanjutkan. Ayo. Sebanyak Oh ya. Bagaimana? Oh ya, temannya lagi nulis ya. Ada masalah, Nak? Ada masalah, Nak? Tidak. dah, Bu. Oh ya, lanjutkan ya.
lah, biar nggak lihat-lihat ke belakang. Kenapa? Cantik sekali Bri kalau lihat-lihat terus ya. Iya. Nah, di situ fokus sama kerjaannya ya. Ya. Ya, ya. Bagaimana? Ya, situ masih di situ terus. Coba bagaimana? 9. Ya, oke, benar. Lanjutkan terus ya. Nggak ada kesulitan ya, Nak ya? Ya. Bagaimana yang ini? Sudah sampai di mana? Sudah permasalahan kedua, langkah ketiga ya. Oke. Coba dikerjakan sama-sama. Ya. Bagaimana? Oke, bagus. Bagus. Lanjutkan. Lanjutkan ya. Silakan berdiskusi ya.
kesimpulannya ya. Oke, bagus. Jadi bagaimana? Oh, sudah sampai kesimpulan juga. Oke, silahkan teruskan. Bagaimana kelompok di sini? Sudah sampai di mana? Kesimpulan. Nah, ya. Siapa yang mengerjakan ini? Aku mau. Yang lainnya bagaimana? Ikut. Gantian. Gantian ya. Ya, bagus. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah ada yang belum? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan presentasikan hasil kerja kalian. Biar ibu fotokan saja. Biar hasilnya bisa ibu lihat di ini ya. Kalian fotokan saja nanti. Kalian fotokan, kirim ke WA group. Ya. Oke. Coba kalian fotokan. Kirim ke WA group. Biar ibu bisa masukkan ke ibu presentasikan pakai PowerPoint. Pakai ini proyektor ya. Biar bisa presentasikan. Terus matikan dulu. Ayo silakan difotokan, difoto biar bisa dikirim ke WA ibu. Jika sudah nanti kirim ke WA group ya. Ya, oke. Ya. Itu pause. Baiklah, sekarang kita melakukan pembahasan terhadap SKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini udah ibu masukkan ke dalam laptop ibu hasil yang kalian fotokan tadi, yang kalian masukkan ke WA group sudah ibu masukkan ke dalam laptop ibu. Sekarang ibu mulai dari kelompok 3. Kelompok 3, bacakan hasil diskusinya ya. Ibu lihat dulu yang kelompok 3 ini. Bacakan dulu hasil diskusinya masalah 1. Coba siapa yang membacanya? Ya, coba narasinya bacakan ya. Ibu tampilkan di sini. Yang lainnya menyimak, yang lainnya disimak. Informasi yang diketahui tarif parkir motor sama dengan 1.000, tarif parkir mobil sama dengan 5.000, banyaknya kendaraan yang terparkir sama dengan 64, banyaknya roda kendaraan motor dan mobil 240. Informasi yang ditanya, cukupkah uang yang diperoleh Pak Tamrin untuk setoran kepada pengelolaan pasar? Misalnya, banyaknya motor sama dengan X, banyaknya mobil sama dengan Y. Membuat model matematika untuk jumlah kendaraan bermotor dalam kurung motor dan mobil. X tambah Y sama dengan 64 persamaan 1. Model matematika untuk jumlah roda kendaraan bermotor 2. X tambah 4Y sama dengan 240 persamaan 2. Menentukan persamaan yang paling sederhana. 2X 4Y sama dengan 64. Maka Y sama dengan 60 min X. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 untuk memperoleh nilai X. 2X tambah 4Y sama dengan 240. 2X tambah 4, 60 sama dengan X sama dengan 240. 2X tambah X min 4X
2X sama dengan 16. X sama dengan min 16 per 2. X sama dengan 8. Substitusikan nilai X sama dengan 8 yang telah diperoleh ke dalam persamaan 1 untuk memperoleh nilai Y. Y sama dengan 64 min X. Y 60 sama dengan 64 min 8. Y sama dengan 56. Diperoleh nilai X dan Y. X sama dengan 8, Y sama dengan 56. Jadi banyaknya motor yang terparkir adalah 8 buah. Banyaknya mobil yang terparkir adalah 56 buah. Penghasilan dari motor dan mobil. B 1000 tambah 64 5000 sama dengan 8000 tambah 320.000. Total penghasilan petugas parkir adalah 328.000. Petugas parkir harus menyetor RT 200.000. Berarti penghasilan petugas parkir berlebih untuk setoran, yaitu berlebih sebanyak 328.000 sama dengan min 200.000 dengan 128.000. Ya, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi dari hasil diskusi kelompok 3 diketahui bahwa nilai setorannya mencukupi, bahkan berlebihnya 128.000 ya. Jadi petugas parkir tersebut memperoleh uang sebanyak 328.000. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Hasilnya sama, berlebih juga, berlebih ya, bagus ya, sama. Sekarang ibu lanjut ke masalah kedua. Siapa yang mau coba di kelompok 2? Masalah 2 kelompok 2. Siapa yang baca, Niko? Iya. Ya, silakan Niko, silakan dibacakan Niko. Kelompok yang lain menyimak ya. Sama tidak ya? Ibu akan diperlihatkan di papan tulis hasil dari kerja kelompok Niko. Ayo Umur coba Raya Niko. Rian 3 tahun yang lalu, 7 kali umur Rian. Umur Raya Rian 7 tahun yang akan datang, 3 kali umur Rian. Informasi yang ditanya, tahun kelahiran Ayah Rian. Umur Ayah Rian sama dengan X. Umur Rian sama dengan Y. Model matematika untuk umur Rian dan ayahnya 3 tahun yang lalu. X sama dengan 3 sama dengan 7, Y kurang 3. Kemudian matematika untuk umur Rian dan ayahnya 7 tahun yang akan datang. X tambah 7 sama dengan 3, kurung Y tambah 7 sama. Misalkan diambil persamaan satu yang lebih sederhana, yaitu X kurang 3 sama dengan 7, kurung Y kurang 3. Maka X sama dengan 7 kurung Y kurang 3 sama dengan kurang 3. X 7Y kurang 21 kurang 3. X 7Y kurang 18. Min 8. min 18. X tambah Y sama dengan 3, Y tambah 7. 7Y kurang 2, 24 tambah Y sama dengan 3Y tambah 21. 3Y kurang 3 kali sama dengan 21 tambah kurang 7. 4Y sama dengan 36. Y sama dengan 36 dibagi 4. Y sama dengan 9. Substitusikan nilai Y sama dengan 9 yang telah diperoleh ke dalam persamaan 1 untuk memperoleh nilai X. X sama dengan 7Y kurang 18. X sama dengan 7 kurang 9 kurang 18. X sama dengan 63 kurang 18 kurang 45. Diperoleh nilai X dan Y. X sama dengan 9, Y sama dengan 45. Jadi usia Ayah Rian adalah 45 tahun. Jadi diketahui usia Ayah Rian adalah 45 tahun. Sekarang tahun 2021.
Maka ayah Rian lahir pada tahun 2021 kurang 45 sama dengan 1976. Sudah? Sudah. Oke, jadi dia lahir tahun berapa ya Rian ya, Nak? Tahun 1976. 1976. Bagaimana kelompok yang lain? Sama? Ada yang berbeda? Tidak. Oke, kalau tidak, lanjut. Kalau tidak, jika tidak, sekarang kita ke kesimpulannya. Jadi dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 yang kalian kerjakan, coba bacakan kesimpulan kalian. Kelompok 1 yang belum dapat jatah, coba kelompok 1 bacakan kesimpulannya. Suaranya agak dikencangkan ya, Nak, ya. 1. Menemukan informasi yang diketahui dan ditanya. 2. Membuat model matematika dengan membuat perintah dengan variabel. 3. Menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi. 4. Membuat kesimpulan dari yang nyataan. Ya, ditanyakan ya. Ya. Itu tadi dari kelompok 1 kesimpulannya bahwa berdasarkan kegiatan tersebut dari yang kalian kerjakan dari masalah 1, masalah 2. Jadi kesimpulannya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel itu ada langkah-langkahnya kalau menggunakan metode substitusi. Yang pertama adalah menuliskan semua informasi yang diketahui ya. Yang kedua apa yang kalian buat? Membuat model matematikanya. Yang lain dibuat semua tadi kan model matematikanya ya. Yang ketiga adalah menyelesaikan tersebut dengan cara substitusi. Tapi ada yang kurang tadi ya. Substitusi apa namanya tadi, Nak? Mengganti. Kita menggantikan ya. Memasukkan tadi persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 2. Tadi yang kalian kerjakan tadi ya. Kemudian setelah didapat hasilnya, kalian bisa membuat kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham nah sampai di sini Nak? Paham. Jika sudah paham, sekarang buka kembali HP-nya. Coba ambil HP-nya. Ibu akan kirimkan link Google Form lagi. Link Google Form nanti kalian tulis ini ya, refleksi nanti kalian buka, kalian jawab. Nah, coba kalian sudah ada ya, sudah ibu masukkan ke WA grupnya, sudah ada ya. Coba kalian jawab. Ibu tunggu 3 menit, 3 menit cukup lah untuk menyelesaikannya, ya. Coba. Ayolah dikerjakan di HP-nya. Bagaimana? Bisa ya? Bisa dibuka? Silakan. Ini baru 2 yang masuk ini jawabannya. Dikerjakan ya. Dijawab perasaan kalian. Oh. Oke, sudah 5 orang yang masuk jawabannya. Yang lain? Delapan orang, 3 orang lagi. Sudah semua? Sudah? Ya, kalau sudah silakan disimpan lagi HP-nya. Oke, sudah ibu baca, kalian sudah paham semua ya apa yang akan ini tentang metode substitusi ini. Semuanya terima kasih untuk responnya. Kalian sudah bisa semua. Baiklah,
Sekarang silahkan buka buku matematikanya, Ibu akan memberikan tugas. Buka buku matematikanya. Ya, lihat halaman 220. Halaman 220. Ini Ibu hanya akan memberikan tugas ya, bukan kita kerjakan nanti, kita waktu kita sudah hampir selesai. Ibu akan hanya memberikan tugas. Ya, halaman 220 kalian listari atau kalian tandai soal nomor 3 dan soal nomor 7. Soal nomor 3 dan soal nomor 7. Sudah ketemu nak soalnya? Sudah? Nah, nanti kalian kerjakan ya. Kalian tulis langkah-langkahnya seperti langkah-langkah yang SKPD itu tadi ya, dengan menggunakan metode substitusi. Kalian kerjakan di rumah. Kemudian jika selesai, kalian foto, boleh dalam bentuk foto, boleh dalam bentuk PDF, kirim ke link yang akan Ibu kirimkan lewat WA group ya. Jadi kalian kirim ke Google Form yang akan Ibu kirimkan ke lewat WA group. Nanti kalian lihat di WA group kalian. Oke, sudah ketemu semua ya soalnya? Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita masih akan tetap membahas tentang persamaan linear dua variabel, tapi dengan metode yang berbeda, yaitu metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Ada yang tahu belum? Belum. Nah, nanti pas pertemuan minggu berikutnya kita akan mempelajari bagaimana metode eliminasi menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Ya. Jadi karena waktu kita sudah habis, silahkan bukunya disimpan semuanya. Silahkan bukunya disimpan semuanya. Lalu berdoa. Simpan semua bukunya yang rapi, ya. Kalau itu rapi. Oke, sudah semua. Sudah ya? Oke. Nah, waktu kita sudah habis ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, coba ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum berpulang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.